Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk datang mendekat kepadanya dan mendengarkan suaranya melalui Harian Toraya edisi Jumat 27 Januari 2023. Marilah kita menundukkan hati kita sejenak. Kita fokuskan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas nafas dan hidup yang baru hari ini. Ya Tuhan, dalam segala keadaan kami rindu untuk berada dekat denganmu, yaitu melalui firman yang senantiasa kami dengar dan dekat dalam hati kami. Kiranya roh Tuhan menyertai kami, sehingga firman yang kami baca hari ini dapat menuntun dan menggerakkan kami dalam berkarya dan bekerja hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Tema perenungan pada pagi hari ini diberi judul Jangan Berkawan Dengan Kegelapan. Dalam bahasa Toraja, Dakmi Sikadamak Kamalilinan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tentu kita sepakat bahwa yang namanya gelap butuh cahaya, karena bekerja dan beraktivitas dalam kegelapan akan membuat kita kesulitan untuk mengerjakan banyak hal untuk melancarkan pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Paulus berpesan kepada anak-anak terang agar cara hidupnya berbeda dengan kehidupan anak-anak gelap pada ayat 3-6. Paulus menjelaskan bahwa memang kamu dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang pada ayat 8. Paulus berkata, jangan kamu berkawan dengan mereka di ayat 7, dalam arti bahwa hidup orang percaya tidak boleh hidup seperti mereka yang selalu hidup dalam kegelapan. Karena itu, Paulus mendorong orang Kristen agar menjadi terang yang akan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran pada ayat 9. Seperti karakter Kristus di ayat 2, yakni hidup mengucap syukur di ayat 4 dengan mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani atas nama Tuhan Yesus pada ayat 19-20. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Firman Tuhan mengajak kita agar jangan memberi kesempatan sedikit pun dalam pikiran untuk merancangkan sesuatu yang jahat, sebab iblis dapat berusaha menguasai hati kita. Sebaliknya, arahkanlah hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga seluruh cara hidup kita selalu hidup dalam terang Kristus. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan waktu dengan benar sambil memuliakan Tuhan, mengerti kehendaknya dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga semua ucapan dan tindakan kita menjadi ungkapan syukur dan pujian untuk selalu menghayati bahwa Allah yang kita percaya adalah terang adanya, sehingga kita pun harus hidup di dalam terang. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita tutup dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kembali kami mengucap bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Firman yang mengajak dan memotivasi kami agar jangan memberi kesempatan sedikit pun dalam pikiran untuk merenungkan dan melakukan sesuatu yang jahat. Kami menyadari tantangan dan godaan tidak akan lepas. Tetapi dengan mengandalkan Engkau, kami yakin semua akan dapat kami lalui hanya dalam nama-Mu. Kiranya melalui firman ini juga akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kembali ke rutinitas dan untuk mengangkat tugas kerja dan usaha-usaha kami. Tak lupa kami membawa dalam doa saudara-saudari kami yang sakit, terbatas dalam hal-hal kesehatan. Kiranya melalui pelayanan medis, pelayanan keluarga dapat memberikan pemulihan yang sempurna untuk kesembuhan saudara-saudari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya dengan mengandalkan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati. Kiranya kami semua boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa di sorga, lanjutkan kasih dan setia-Mu di hari ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah rehat pada pagi hari ini. Teruslah andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam sehat, semoga Tuhan selalu menyertai kita semua.